Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Materi kita tentang pertumbuhan intelektual. Orang yang bertumbuh dewasa secara intelektual akan mengalami perkembangan cara berpikir. Kalau dulu hanya memikirkan satu bagian masalah saja, ketika dewasa ia akan memikirkan dampak dari masalah atau cara menyelesaikannya. Ia tidak akan bertindak sembarangan, melainkan penuh pertimbangan. Nah, ada beberapa pola pikir yang harus dimiliki oleh orang dewasa, yaitu yang pertama, cara berpikir positif. Berpikir positif merujuk pada pemikiran yang selalu mencari sisi baiknya dalam segala hal, mencari hikmah dari sebuah kegagalan, memandang baik orang-orang di sekitar, berharap hal yang baik, berserah kepada Tuhan, rendah hati, suka berdoa, mengasihi, dan lebih setia. Kemudian yang kedua, pola pikir proaktif. Mungkin kalian pernah mendengar istilah jemput bola, yang artinya di situ ada inisiatif untuk mendatangkan bola daripada hanya menunggu bola menggelinding ke arahnya. Orang yang proaktif menggunakan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memberikan tindakan. Kemudian yang ketiga, pola pikir kritis. Berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan komunikasi. Berpikir kritis tidak sama dengan berdebat atau mengkritisi orang lain. Penilaian kritis bisa saja dilakukan terhadap suatu argumen yang bagus, sebab pemikiran kritis bersifat positif dan tidak emosional. Kemudian yang keempat, pola pikir komprehensif. Berpikir komprehensif adalah berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan atau sudut pandang, memikirkan sesuatu dengan mempertimbangkan penyebabnya dan akibatnya untuk diri sendiri dan orang lain, dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Nah, ada sebuah cerita ilustrasi yang akan saya berikan sesuai dengan materi kita pada hari ini. Coba kalian dengarkan baik-baik. Suatu hari, sekolah dikunjungi oleh tamu terhormat. Persiapan dilakukan untuk menyambut tamu terhormat tersebut. Tapi sebelumnya tamu terhormat itu sudah mengatakan dia ingin bertemu dengan siswa kelas 10 dan kelas 11. Kemudian siswa kelas 10 dan kelas 11 dikumpulkan. Mereka juga antusias, berharap mendapatkan nasihat dari tamu terhormat tersebut. Lalu, bapak itu pun berdiri dan meminta guru kelas untuk menerjemahkan pertanyaan kepada anak kelas 10 dan kelas 11 melalui bahasa isyarat. Sekaligus, bapak tersebut juga meminta supaya anak-anak untuk menuliskan jawaban di papan tulis sehingga jelas terbaca oleh semua orang. Nah, ini adalah pertanyaan yang diberikan oleh tamu terhormat tersebut kepada anak kelas 10 dan kelas 11. Anak-anak, menurutmu apa yang Tuhan sedang sampaikan melalui kondisi alami ini? Tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Nah, seketika keheningan mencekam ketika pertanyaan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat. Seluruh siswa menunduk, mereka tidak berani menengadahkan wajahnya. Bahkan beberapa di antara mereka terlihat jelas bahwa mereka merasa cemas, gelisah, bahkan ada yang sampai menangis. Kepala sekolah sendiri pun merasa menyesal mengapa harus
membiarkan tamu terhormat itu datang dan meracuni pikiran anak-anak yang masih polos tersebut. Keinginan untuk melindungi mereka juga muncul di hati pihak sekolah. Tetapi mereka juga bingung apa yang harus mereka lakukan untuk menenangkan para siswa. Tiba-tiba seorang anak perempuan berdiri, perlahan-lahan dengan air mata bercucuran di pipinya. Ia menuju papan tulis dan menuliskan kalimat demikian. Kami mungkin tidak mengerti alasannya, tetapi apapun yang terjadi, satu hal kami yakini, bahwa Tuhan begitu baik. Dia begitu setia. Itulah kalimat yang dituliskan oleh seorang anak dari beberapa siswa tersebut. Nah, menurut kalian, pola pikir apakah yang dimiliki tamu istimewa itu? Dan pola pikir apakah yang dimiliki oleh anak perempuan yang cacat itu? Kemudian, bagaimana pemikiranmu tentang masalah pada ilustrasi tersebut? Apakah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menuliskan jawabanmu pada kolom komentar.